Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa guys. Ada Q&A guys. Seputar Alfamart ya. Ini banyak yang komen. Gue jawab di sini satu per satu. Langsung banyak. Alhamdulillah. Yang pertama dari Andrean Kristiandi. Bang, kalau misalnya training di DC-nya kita itu harus nginep atau pulang, Bang? Waktu gua training di DC gak nginep. Berangkat mau masuk jam 7, setengah 8-an, pulang jam 5 sore. Udah ya. Kita ke Agma Elisa. Kak, kalau udah roleplay berarti udah fix lolos ya. Roleplay itu yang itu bukan? Apa sih yang ke toko-toko OJT gitu bukan sih? Setahu gua sih kalau roleplay itu kemungkinan itu besar pasti kerja, cuman sabar, nunggu panggilan, nunggu tanda tangan kontrak. Terus dari Muhammad Rivaldi, Mas ada berat minimum kah? Berat minimum gak ada kayaknya. Mau lu kurus, mau lu gemuk, yang penting lu siap kerja. Gue juga kurus anjir. Yang penting tinggi badan lu sesuai. Udah gitu aja cuy. Terus yang selanjutnya, Mas kalau training itu dapat gaji kah? Terus video prakteknya harus diupload ke YouTube. Kalau gaji, kalau lu udah emang lu udah tanda tangan kontrak ya, emang kalau lu apa sih namanya, emang lanjut kerja gitu, training tuh digaji sebenarnya. Jadi lu ntar kalau udah kerja dapat gaji tuh dihitungnya dari lu pas training. Kalau lu pas training gagal ya nggak dapat apa-apa cuy. Terus video prakteknya harus diupload ke YouTube, enggak juga sih, gue iseng-iseng doang. Terus yang selanjutnya Kak tanya, kalau kita sudah dijadwalkan untuk training, apa itu berarti kita udah pasti kerja, udah pasti lolos? Kalau lu udah dijadwalkan training sih apa ya, pasti kerja, pasti lolos. Cuman iya sih, udah pasti kerja. Lu yang pas training jangan banyak tingkah aja, pasti lolos. Semangat bro. Mas kalau terakhir kalau technical test maksudnya gimana ya, kira-kira apa aja yang dites? Makasih. Technical test gak tau gua tes psikotes matematika tentang penghitungan perkalian, penjumlahan. Udah gitu aja. Kak kalau tes FT itu apa ya? Kalau tes fungsional test tuh kayak lu misalkan cara ngerapihin gudang, itu ada tesnya tau kalau lu udah kerja. Terus cara transaksi kasir itu semua ada di fungsional test. Gampang lah cuy, masa lu nggak tahu? Emang kalau lu memang udah kerja pasti tahu. Mas pas training emang wajib botak? Wajib. Harus cuy, TNI, calon TNI ya. Nggak botak-botak amat, cuma harus pendek doang. Itu tuh apa ya, kata trainernya tuh membedakan kalau kita itu orang yang lagi training gitu. Jadi kepalanya botak. Kalau disuruh buat ATM apakah ada terjamin lulus padahal masih training ya? Kalau emang lu logika aja cuy, kalau emang lu udah suruh buat ATM ya pasti lulus lah.
Terus itu ATM buat apa kalau emang nggak lulus, ya kan? Beli di lanjut mata bercerdas. Oke, terima kasih bang. Cek fisiknya. Ini dari Egi Sugi. Bang, cek fisiknya, dicek gigi ya, soalnya ada gingsul. Dicek gigi juga nggak rata, tetap nggak apa-apa, nggak pengaruh mau lu gingsul mau lu ompong, nggak ngaruh cuy. Yang penting kalau lu ompong ditambal giginya, jangan sampai lu ompong di bagian depan, kalau bagian belakang kan nggak kelihatan. Ini nggak apa-apa. Kalau soal gingsul ya mau gimana lagi cuy, itu udah kodrat lu, masa ya mau dicabut? Jangan. Pusingan jadi kasir apa pramuniaga, dari Nazmi Syuroya. Pusingan jadi kasir lah cuy, kasir ngitung duit ngasihin kan. Kalau pramu mah ya paling nurunin barang, display barang dari gudang ke area sales. Kasir tapi kita nggak juga deh, sama-sama aja, biasa aja. Kalau yang penting lu fokus aja kalau ngasihin, jangan sampai lu ngasih uang kembalian lebih ntar lu minus, lu yang bayar. Selanjutnya dari Muhammad Rizky Aprianto. Saya mau tanya, kalau ngitungan uang pendapatannya itu sama kasirnya atau ada petugas khusus di bagian keuangan? Kalau ngitung duit kalau ngitung duit ya kasir sama pejabat yang bertugas cuy. Pejabatnya itu senior, acos atau cos. Misalkan lu masuk si pagi si satu sama kepala toko cos, ya lu pas pergantian shift ngitung duit, lu sama pejabat lu sama cos lu, kepala toko lu, ngitung duitnya berapa, jumlahnya berapa, ditotalin. Kalian berdua yang ngitung cuy, biar nggak ada salah paham ntar. Kalau minus kan ketahuan berapa, kalau nggak plus juga kan ketahuan berapa. Oke, next. Anggia Ayu, ngelamar online bukan bang? Enggak, gue offline. Gue 3 kali ngelamar cuy, 2 kali gagal tes fisik anjing. Yang ketiga kali alhamdulillah lolos. Kenapa gue gagal tes fisik? Aduh, lucu banget cuy. Amat trainingnya gue dikira ada bekas tato di tangan gue di sebelah sini nih. Di sini. Nah, di sini ada merah-merah gitu, bulat gede. Amat trainernya yang ngeceknya itu dikira itu bekas tato. Saya kan nggak boleh. Bekas tindik, bekas tato tuh nggak boleh kalau mau kerja di Alfamart. Makanya gue gak lolos cuy. Padahal gue bilang kalau ini tuh sakit, alergi aja. Ya udah gue nunggu sembuhin dulu, baru ngelamar lagi. Alhamdulillah lolos, udah hilang. Parah. Selanjutnya dari Maria Ulfa. Kak, kalau punya riwayat penyakit tipes sama anemia apakah bisa lolos? Tipes nggak tahu ya. Kalau punya, soalnya di persyaratan nggak di persyaratan sih, pas ditanya sama trainernya tuh kalau punya penyakit berat misalkan ini hilang, kemungkinan sih nggak bakal lolos ya. Soalnya kalau punya penyakit berat itu ntar lu nya jadi pas kerja kan di Alfamart lumayan lah, namanya kerja di Alfamart kan nggak datang barang, angkatin barang, kerjanya tuh emang fisik ya, lumayan fisik sama otak. Jadi kalau kalian punya penyakit berat sih ya mending nyari yang lain lah. Kalau training di DC udah pasti lolos apa enggak ya? Kak, takut gak lolos sih. Udah pasti lolos tadi, udah dijawab ya.
udah pasti lolos kalau emang lu udah training di DC. Yang penting lu jaga sikap aja, jangan ngelawan trainer, pasti lolos. Dari Ahmad Febri, wajib direkam ya ntar. Kalau gua tugasnya ya itu disuruh bikin video, suruh direkam sama orang tokonya. Di situ kita itu dikasih tugas, kasih selembaran gitu kertas, isinya tugas-tugas yang harus kita lakukan di pas OJT di toko. Kayak suruh ngasirin, suruh display barang, apel, terus senyum sapa, apa ya anjing pokoknya baik ke customer, ngelayanin customer lah gitu. Itu suruh dibuat video. Terus dari share next, bro, kalau udah disuruh buat karakter tema pakai itu bisa lulus atau gimana? Ya kayaknya sih pasti lolos, tenang aja. Terus dari Ma'ruf, bang itu apa wajib membuat konten di YouTube? Enggak juga, gue cuma iseng doang masukin video gue. Terus dari Ragil ART, asisten rumah tangga juga. Sorry ya Ragil. Rambut harus gundul ya kak? Iya, cuma nggak gundul-gundul amat cuy, segini juga boleh, nggak apa-apa, yang penting pendek, nggak mesti harus gundul, kayak gini juga boleh. Terus dari Arvin Pratama, gak jago Microsoft gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Kalau lu emang kerjanya bagian kru di toko, gak jago Microsoft emang gak apa-apa cuy. Biarin orang gak maksudnya gak ada kaitannya sama Microsoft. Kalau lu emang ngelamarnya ke kantornya jadi staff baru harus jago Microsoft. Memang harus gundul ya? Iya harus gundul cuy, kita kan mau perang, kita mau jadi TNI, mau jadi polisi cuy. Salam dari Nick 20 Gorontalo. Oke, salam cuy. Kak, kok gak pakai masker ya? Itu video gua buat bulan Desember 2019. Corona belum lahir. Corona lahir tanggal 4 Februari 2021 kan. Makanya masih belum pakai masker, masih aman, tentram, damai dunia. Bang, kalau misalkan potong gaji, ini dari siapa nih? Pancabuana. Bang, kalau misalkan potong gaji itu misal ada barang yang hilang, dipotong gaji rata semua pegawainya apa cuma kasir yang kasir di kasir aja? Tolong jawab bang. Kalau barang hilang, ini barang hilang dulu ya, misalkan kosmetik atau sampo yang hilang, ketahuannya kan pas SO. Nah itu semua personil yang nanggung, semua orang yang ada di toko kena. Misalkan lu kru kan di toko ada 3, ada kru itu termasuk pramuniaga sama kasir, terus ada acos itu wakil kepala toko, terus sama cos itu kepala toko. Nah 3 orang ini teh paling tinggi, kepala toko, acos, terus yang terakhir kru. Nah gajinya tuh ketiganya tuh juga beda, sama gajinya beda. Yang paling kecil kru, lumayan agak gede acos paling gede di toko. Nah otomatis kan kalau misalkan barang hilang nyampe 1 juta itu dibagi misalkan personil ada 5 orang. Nah itu nggak sama semua, misalkan tiap orang jadi 200.000, enggak. Jadi yang paling gede dulu misalkan acos, baru kan dia otomatis apa sih namanya tuh, gajinya kan gede, jadi dia bayar barangnya juga lebih besar. Misalkan dia bayar 200, acosnya misalkan 150, krunya 100.000 gitu. Jadi tergantung pangkat sih, soalnya gajinya juga beda. Paling gede itu
kepala toko yang nanggung, jadi kita paling bawah sih. Lumayan sih. Nah itu kalau barang hilang ya. Tapi kalau misalkan pas ngasirin misalkan pas lu pergantian shift kan ngitung duit sama pejabat, terus di komputer misalkan harus ada uangnya tuh 5 juta. Nah sedangkan uang fisiknya itu, uang yang di kasir tuh misalkan 4 juta 900 gitulah, 4 juta 900, otomatis kan nggak ada 100. Nah 100 itu tuh tanggung jawab kasir yang ngasirin. Itu kenapa bisa hilang, kenapa bisa nggak ada, kenapa bisa nggak pas sama yang di komputer, itu tanggung jawab kasir. Terus tanggung jawab kasir yang lain tuh rokok kalau minus kasir yang tanggung jawab. Misal lu shift 1 lu ngasirin rokok, kan otomatis ada di belakang kasir ya kan, nggak mungkin ada orang yang ke belakang kasir ngambil rokok, nggak mungkin, kecuali orang dalam orang anak toko kan. Misalkan lu shift 1 pagi masuk SO, nah SO rokok tuh harus sama kasir setiap hari, setiap pergantian shift harus di SO terus biar kelihatan minus enggak rokok tuh. Jadi kalau rokok minus, misalkan lu shift 1 pas SO lu gak minus kan, masih aman-aman semua. Nah ntar pas shift 2 pas pergantian shift, pas dia baru banget datang, nah shift 2 harus langsung SO rokok. Kalau pas dia SO rokoknya tuh misalkan sempurna hilang 1, nah itu tanggung jawab kasir yang shift 1. Soalnya kan yang ngilangin otomatis pasti di shift 1. Soalnya kan kalau shift 2 kan baru datang, baru ngasirin langsung SO. Nah ini langsung kelihatan sampun hamil, nah langsung dikasih tahu sama yang ngasirin shift 1-nya, ini sampun hamil mana 1 cuy, baru sama yang lu ngasirin shift 1 harus bayar, harus ganti cuy. Makanya lu yang teliti, soalnya kalau nge-scan ke komputer kadang nggak masuk scanan, meskipun bunyi cuma kadang nggak masuk, jadi lu harus benar-benar teliti. Oke ya, udah ya. Terus bang, pas training wajib pakai kaos polo hitam, kalau nggak punya gimana? Sigit Aditya. Wajib sekarang harus pakai kaos polo, nggak mesti hitam juga, yang penting warna gelap, biru dongker juga bisa. Yang penting harus kaos berkerah, putih nggak boleh. Yang penting yang gelap, hitam, biru dongker, coklat itu boleh. Kalau nggak punya gimana, usahain beli cuy. Gue juga beli anjing. Oke ya. Terus sekarang dari Dede Ramdhani, sekarang training online apa langsung bro? Sekarang online karena corona cuy, karena corona ya bun, anjing. Sekarang apa-apa online. Ntar lu cari aja di Instagram Alfamart Karir, ada lowongan apa aja yang ada, coba daftar. Sekarang harus online. Oke ya. Terus lo branch mana bro? Dari Ubi Bakar. Gua branch Cilengsi, Bogor. Cilengsi. Terus udah kayaknya. Tentang ini katanya Ubi Bakar lagi. Si Ubi Bakar pas training diseleksi lagi gak bro? Sorry. Pas training kayaknya nggak diseleksi lagi. Cuman yang kayak kalau lu udah training pasti lu emang udah kerja, udah pasti lolos kerja. Itu kan training maksudnya. Kalau pas training tuh nggak ada apa sih namanya tuh, yang di out, yang digagalin tuh nggak ada, pasti kerja. Terus tentang gaji ngikut itu, ikut UMR.
iya UMR. Misalkan kalau lu dari Bandung ya, lu cari aja UMR Bandung berapa, nah itu gaji lu. Kalau emang dari Bekasi, cari aja UMR Bekasi berapa, nah itu gaji lu. Gitu ya. Terus dari Agung Ginanjar, bang Rupai harus bikin video setiap hari ya? Enggak, sekarang mah nggak bikin video sih, cuma dipoto doang, dipoto terus minta penilaian sama yang jaga cos acos di toko, terus praktek ngasirin, dimintain struk lu nggak yang ngasirin, udah gitu aja, nggak bikin video tau gua kalau sekarang ya. Kalau dulu mah bikin video. Jadi udah 22 menit cuy, kita lanjut part 2 we nya, keluh kesah. Udah guys, dadah.